Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ulama-ulama kita, kepada wali-wali Allah, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita masing-masing dan diri kita masing-masing. Ila hadat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلام الغيوب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama merenungkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, Allah tidak akan membinasakan satu kaum, wa anta fihim, apabila engkau wahai Muhammad hadir di tengah-tengah kaum itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan membinasakan satu kaum kalau kaum itu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Ini Abdullah ibnu Abbas, Pak Ibu, diberi gelar Ni'matur Jamanul Quran wa Bahrul Ulum, sebaik-baiknya penafsir di kalangan para sahabat dan digelar lautannya ilmu. Sebelum saya lanjut, jadi masih muda ini Abdullah ibnu Abbas sudah digelar Ni'matur Jamanul Quran wa Bahrul Ulum, sebaik-baik penafsir di kalangan para sahabat dan lautannya ilmu. Apa rahasianya? Ternyata sejak kecilnya Abdullah ibnu Abbas itu sering disapu-sapu kepalanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membacakan sebuah doa. Nah, doa ini bagus untuk kita amalkan, Pak Ibu, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan doanya baginda Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas, anak kita nantinya tumbuh menjadi Ni'matur Jamanul Quran wa Bahrul Ulum, sebaik-baiknya penafsir dan lautannya ilmu. Apa doanya Rasulullah tatkala disapu-sapu kepalanya Abdullah ibnu Abbas? Allahumma
faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sudah hafal Pak? Ibu, sudah hafal Bu? Belum? Diulang lagi. Allahumma, kita sama-sama, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, sudah hafal? Nah, kalau belum hafal ditulis saja. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan agama pada anak ini. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ilmu pengetahuan, ajarkan ia tentang takwil. Setidaknya Pak, kalaupun nantinya dengan doa ini anak kita tidak mampu menjadi sebagaimana Abdullah ibn Abbas, tapi setidak-tidaknya anak kita mampu menghafal 30 juz. Kalaupun tidak mampu menjadi penghafal 30 juz, setidaknya bisa menjadi penghafal juz 30. Kalaupun tidak, setidaknya dia mampu membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu dibaca kalau laki-laki. Kalau perempuan pakai Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Kalau kita sendiri yang mau baca, mungkin ada anak-anak pelajar siswa santri di sini, ya, supaya diberi kemudahan dalam belajar, pakai juga itu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah. Jadi Abdullah bin Abbas memberikan penjelasan terkait ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 33 bahwa ada dua jalan yang Allah berikan kepada kita hambanya agar kita jauh dari yang namanya musibah, agar kita jauh dari yang namanya kebinasaan. Pertama, wa anta fihim, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Maka ada ulama yang memaknai ayat ini secara teksnya ayat ini, sehingga dia memaknai bahwa kalau wujudnya Rasulullah hadir di tengah-tengah satu kaum, kalau wujudnya tubuhnya Rasulullah hadir pada suatu umat, maka umat itu akan jauh dari binasa, umat itu jauh dari musibah. Salah satu pada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid dalam sejarah itu dikenal dengan sebutan Saifullah, pedangnya Allah. Jadi Saiful itu artinya pedang. Ada di sini namanya Saiful, berarti pedang, pemberani itu. Jangan pakai Saiful kalau penakut. Saifullah, pedangnya Allah. Ya. Dalam sejarah Khalid bin Walid, ratusan peperangan yang telah dilewati Khalid bin Walid, tak satupun musuh yang mampu membinasakan Khalid bin Walid. Ketika ditanya apa rahasianya Khalid bin Walid sehingga tak satupun musuh yang mampu membinasakan Khalid bin Walid di peperangan, ternyata salah satu rahasianya Pak, itu Khalid bin Walid ketika hendak berperang, suatu ketika dicukur rambutnya Rasulullah, dia ambil rambutnya Rasulullah 7 lembar. Lalu Khalid bin Walid ditempelkan di tubuhnya setiap kali ingin pergi berperang. Kenapa? Karena Khalid bin Walid begitu meyakini ayat Allah tadi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, bahwa Allah tidak akan membinasakan satu kaum wa anta fihim, apabila engkau wahai Muhammad hadir di tengah-tengah kaum itu. Kata Khalid, saat ini aku bersama dengan rambutnya Rasulullah, itu artinya aku bersama dengan Rasulullah berperang, maka insya Allah Allah tidak akan membinasakan aku dalam peperangan. Nah, ini salah satu pemaknaan terkait ayat ini yang memaknai secara teksnya ayat ini. Nah, muncul pertanyaan,
Bagaimana sekarang ini sudah tidak ada rambutnya Rasulullah? Atau di sini ada jamaahnya Fathul Khair yang simpan rambutnya Rasulullah? Ada. Saya minta juga 1 lembar. Ya. Tidak ada lagi tubuhnya Rasulullah di tengah-tengah kita. Maka muncul pertanyaan, apakah ayat ini tidak lagi berlaku sekarang? Apakah ini berarti wajar ketika di zaman sekarang banyak musibah? Di mana-mana terjadi musibah karena memang sudah tidak ada lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Maka datanglah ulama mufassir yang kedua memberikan penjelasan terkait ayat ini, memaknai ayat ini bukan hanya secara teksnya saja, tapi berusaha memaknai bahwa ada makna di balik teks ayat ini. Maka dimaknailah bahwa hadirnya Rasulullah bukan hanya secara lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tubuhnya Rasulullah yang hadir, akan tetapi salah satu cara untuk menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan umat ini adalah dengan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak bersalawat, maka Allah akan menghadirkan kecintaan, menghadirkan rahmatnya, sehingga umat ini jauh dari bencana, umat ini jauh dari musibah. Coba dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyara salawatin, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Satu salawatnya Allah kepada hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia beserta dengan isinya. Salawatnya Allah kepada hamba itu maksudnya adalah curahan rahmat, curahan cinta, curahan kasih sayang kepada hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, kemuliaan salawat Pak Ibu, man shalla alayya salasa marratin kulla yaumin wa salasa marratin kulla lailatin. Siapa yang salawat 3 kali siang 3 kali malam. Berapa jumlahnya Pak, Bu? 3 kali siang 3 kali malam, 6 kali bersalawat sehari semalam. Hubban wa syauqan ilayya, karena cinta dan rindu kepadaku, kata Rasulullah, kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira dzunubahu tilkal laila wa dzalikal yaum. Maka wajib bagi Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosanya, dosa-dosa yang dilakukan di siang hari dan dosa-dosa yang dilakukan di malam hari. 3 kali salawat Pak di siang hari, 3 kali salawat di malam hari. Susah apa susah Bu? Ibu, susah apa susah Bu? Tidak susah insya Allah. Ibu-ibu aja lagu-lagu dandut aja sering dinyanyikan, dihafal, apalagi kalau salawat. Sekarang sudah banyak ini versinya salawat. Mau baca yang pendek silakan baca yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, yang pendek. Mau baca yang tengah-tengah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang sedang-sedang. Mau baca yang agak panjang, ada namanya salawat Ibrahimiyah. Inilah salawat yang paling mulia. Kenapa? Karena salawat ini langsung diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya. Ibu, hafal salawat Ibrahimiyah Bu? Hafal? Panjang, tapi insya Allah sekali saya bacakan, insya Allah Bapak Ibu pasti hafal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Lanjut Ibu. Nah itu sudah hafal. Jago memang ini jamaahnya Fathul Khair. Ya. Baru saya baca sudah hafal semua. Nah itulah salawat yang paling mulia, salawat Ibrahimiyah. Silahkan dibaca mana yang mau dibaca, untuk mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berapa menit ini Pak? Saya dikasih batas waktu 20 menit.
Sekarang 15 menit sudah. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi gelar al-ashiqina fin nabi, orang yang paling merindukan Nabi. Jadi apapun aktivitasnya senantiasa salawat. Di mana-mana dia selalu bersalawat. Ya, duduk bersalawat, berbaring bersalawat. Ya, apapun dikerjakan pasti bersalawat kepada baginda Rasulullah. Sampai satu ketika sahabat ini hendak pergi mancing. Ketika dia ambil pancingnya, dia bersalawat kepada Rasulullah. Dia jalan-jalan, dia bersalawat kepada Rasulullah. Dia pasang umpannya, dia bersalawat kepada Rasulullah. Dia buang umpannya, dia bersalawat kepada Rasulullah. Dia tarik-tarik pancingnya, bersalawat kepada Rasulullah. Sampai dia dapat ikan, Pak, ikan besar. Ketika dapat ikan, bersalawat lagi kepada Rasulullah. Pokoknya cinta sekali bersalawat kepada Rasulullah. Ya, karena dapat ikan besar, dibawa pulang ini ikan. Ketika hendak dipotong itu ikan tidak termakan oleh pisau, Pak. Ibu, sudah pernah dapat ikan dipotong tidak mau terpotong? Ketika hendak dibakar itu ikannya pun tidak terbakar oleh api. Lari menghadap kepada baginda Rasulullah, bertanya, Rasulullah, ada kejadian yang mengagetkan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, apa itu? Saya dapat ikan, ketika hendak saya potong tidak termakan oleh pisau, ketika hendak saya bakar tidak termakan oleh api. Kata Rasulullah, apa yang selalu engkau amalkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Kata Rasulullah, apa memang kamu baca? Kata sahabat, demi Allah, tidak satupun aktivitas yang aku lakukan kecuali aku bersalawat kepadamu wahai Rasul. Ketika aku hendak mengambil pancing, aku bersalawat kepadamu. Aku jalan-jalan menuju ke tempat pancingan, aku bersalawat kepadamu. Aku pasang umpan, aku bersalawat kepadamu. Aku buang umpan, aku bersalawat kepadamu. Saya dapat ikan, aku bersalawat kepadamu. Ketika hendak aku potong itu ikan, aku bersalawat kepadamu. Ketika hendak aku bakar itu ikan, aku bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, gara-gara itulah baru ikan yang mendengarkan engkau bersalawat, ikan tidak termakan oleh parang, ikan tidak terbakar oleh api. Apatah lagi kalau engkau sahabat, engkau umatku yang senantiasa mengamalkan yang namanya salawat. Inilah makna dari ayat Allah tadi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, Allah tidak akan membinasakan suatu kaum, wa anta fihim, apabila engkau Muhammad hadir di tengah-tengah kaum itu. Salah satu caranya menghadirkan diri Rasulullah adalah dengan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat, Pak, banyak sekali gunanya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Ada dulu yang tanya saya, Ustaz, kalau anak nakal Ustaz, bagaimana caranya Ustaz supaya berhenti nakal? Bacakan salawat, Bu. Ya, tidur anak kita, bacakan sabu-sabu kepalanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Niatkan dalam hati, ya Allah, jadikan akhlaknya anakku sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Jadikan sabarnya sebagaimana sabarnya Rasulullah. Jadikan syukurnya sebagaimana syukurnya Rasulullah. Jadikan pintarnya sebagaimana pintarnya Rasulullah. Jadikan suksesnya sebagaimana suksesnya Rasulullah. Senantiasa bacakan salawat. Jangan lagu-lagu dandut dibacakan, dinyanyikan anak-anak kalau mau ditidur. Ada juga bapak-bapak, Ustaz, istriku suka ngomel Ustaz. Saya bilang, bacakan salawat. Kalau tidur pegang mulutnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dalam hati, ya Allah, berkah salawat Rasulullah. Jadikan akhlaknya istriku sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Jadikan mulutnya tidak suka ngomel sebagaimana mulutnya baginda Rasulullah SAW. Ada bapak-bapak yang amalkan ini, Pak. Alhamdulillah. Menelpon dia, Ustaz, Masya Allah Ustaz, saya amalkan apa yang diajarkan oleh Ustaz. Alhamdulillah, istri saya berhenti ngomel Ustaz. Kok bisa? Iya Ustaz, ketika tidur saya pegang mulutnya Ustaz, saya bacakan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Ustaz bangun dari tidurnya berhenti ngomel. Saya bilang, kok bisa? Iya Ustaz, bengkak mulutnya.
Bagaimana tidak ditekan? Jangan juga seperti itu, Pak. Pokoknya bacakan disapu-sapu saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih panjang terkait pembahasan ayat Allah dalam surah Al-Anfal ayat 33 ini. Baru sepotong ayat kita bahas, akan tetapi waktu saya sudah sampai 20 menit 25 detik. Sudah lewat, Bu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bila ada kelebihan datangnya dari Allah, bila banyak kekurangan datangnya dari diri pribadi saya yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Akhir kalam Allahul musta'an wa alaihi tiklan wa billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.